يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, kita lanjutkan kajian kitab Ma'alim fi Tariq Talabil Ilm di Wasaya li Talibil Ilm, wasiat untuk para penuntut ilmu. Dan kembali kita segarkan ingatan akan perkataan Al-Imam Al-Zahabi bahwasanya ilmu itu laisa bikathrati riwayah. Ilmu itu bukanlah dengan banyaknya periwayatan. Mungkin kalau di zaman sekarang dikiaskan dengannya, ilmu itu bukanlah dengan tingginya gelar dan titel, tetapi hakikatnya walakinnahu nurun yaqdhifuhu Allahu fil qalb. Tetapi ilmu itu adalah cahaya yang Allah Ta'ala sematkan dalam hati. Wa syartuhu al-ittiba' wal firar minal hawa wal ibtida'. Syaratnya ilmu adalah dua, al-ittiba' dan al-firar, yaitu mengikuti petunjuk Nabi dan melarikan diri dari apa? Dari al-hawa dan juga al-bid'ah. Al-hawa kalau di tema akidah atau manhaj, maka hawa ini makna bid'ah. Makanya ahlul ahwa, ahlul bid'ah. Tapi mungkin hawa di sini lebih ke masalah suluk, zuhud, tazkiyatun nufus dan semisalnya, yang maknanya adalah kecondongan jiwa akan keduniaan, itu maksudnya. Maka syarat ilmu diantaranya adalah al-firar min hubbid dunya, melarikan diri dari cinta dunia. Orang yang menuntut ilmu di blending dengan kecintaan akan dunia, maka ini berbahaya. Kalau cinta dunia yang sifatnya jibilli, tabi'i, karena hajat keduniaan dan kebutuhannya belaka, dan itu tidak berlebih sesuai kebutuhan proporsinya, maka ini enggak masalah. Karena Nabi SAW juga mengatakan hubbiba ilayya min dunyakum al-'utur wan nisa. Dibuat suka terhadap saya dari dunia kalian, yaitu minyak wangi dan juga perempuan. Ini dunia. Tapi tidak dimutlakkan untuk Rasulullah bahwasanya beliau hubbud dunya. Bukan. Melainkan ini yang sifatnya natural, tabi'i dan dimaklumi. Tetapi ketika cinta dunia tersebut, cinta kepada hal tersebut itu menjauhkan dari ketaatan pada Allah, maka ini masih masuk dalam hubbud dunya. Bukan tidak mungkin seorang yang menuntut ilmu justru dia yang lebih cinta dunia daripada kalangan awam. Bahkan lebih diburukkan lagi, dia mencela kalangan awam dengan cinta dunia karena jarang belajar, sementara dirinya sendiri belajar bukan karena ingin mencontoh pada Rasul atau beramal, melainkan untuk hal lain dari keduniaan. Dan ini bisa terjadi terutama di zaman sekarang, ketika al-fitan, mudahnya fitnah dan hal-hal buruk itu menginfluence insan. Kemudian kita lanjutkan perkataan dari muallif hafizahullah. Dikatakan oleh beliau,
فعلينا أن نراجع ما سمعنا وأن يذاكر بعضنا بعضا ما حفظنا وما قرأناه. Maka telah menjadi suatu keharusan atas kita semua untuk mengulang-ulang kembali apa yang telah kita dengar dan saling mengingatkan satu sama lain atas apa yang telah kita hafal dan kita baca. Ini hal yang penting sekali untuk penuntut ilmu dan juga untuk seorang suami. Ya, pendaku rumah tangga, pelaku rumah tangga, ya. Keharusan untuk mari kita mengulang kembali apa yang kita dengar dari faedah. Diulang ke istri kita, ke anak-anak kita. Terlebih kalau anak-anak itu sudah bisa paham apa yang kita ucapkan dari faedah dan ilmu. Murajaah bersama istri, atau mungkin istrinya mungkin tidak berilmu atau tidak menyimak kajian, bukan termasuk talibatul ilm, tapi jadikanlah suaminya sebagai muftinya, ustaznya, dan saling mengingatkan satu sama lain, saling mudzakarah terhadap apa yang dihafal dan dibaca. Lihat bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan romantisme dan perintah beliau SAW untuk mengajak istri sholat tahajud, atau sebaliknya istri mengajak suami sholat tahajud. Romantisme yang paling tertinggi adalah ketika keduanya saling mengingatkan karena Allah Azza wa Jalla, saling mengingatkan karena Allah Azza wa Jalla. Maka ini yang paling tinggi maqam kebaikan berumah tangga, dan itu harus dimulai dari suami dulu, dari kita. Bukan dari istri kita dulu, tapi dari kita. Kenyataannya di zaman ini banyak dari perempuan itu telah hijrah menuju manhaj salaf, dan mereka melihat suami-suami mereka itu masih jauh ketinggalan. Jangan antum kira ummahat yang mereka sebagainya panitia kajian, suami mereka itu bermanhaj salaf. Belum tentu, ikhwan. Bisa jadi suami mereka itu ahli khurafat, boro-boro mengingatkan istri akan kebaikan manhaj salaf. Malah justru ada suami yang melarang istrinya untuk ngaji di manhaj salaf. Ya, maka kalau misalnya antum dapati istri antum bermanhaj salaf, baik baru belakangan ini atau memang sebelum nikah sudah alhamdulillah, maka itu nikmat dari Allah Azza wa Jalla yang wajib disyukuri. Dan cara mensyukurinya adalah bukan dengan mendiamkan istri begitu saja tanpa ilmu, begitu saja tanpa antum arahkan, melainkan qawamnya suami itu di pengarahannya juga. Karena tafdil, keutamaan suami di antaranya adalah sikap memimpin, dan memimpin itu mengarahkan. Maka kalau misalnya kita tidak mengarahkan istri kita, istri-istri kita, maka ini musibah. Jangan sampai terbalik, malah kita yang diarahkan oleh istri-istri kita. Ini kebalik. Mungkin diarahkan ke kebaikan, alhamdulillah ke kebaikan. Tapi hendaknya pemimpin itu dia mengarahkan kepada kebaikan dibandingkan yang dipimpin. Tidak ada demokrasi dalam berkeluarga, enggak ada. Yang ada penerapan syariat yang harusnya seperti itu. Tidak ada bebas anak itu mendemo bapaknya atau ibunya, enggak. Tapi yang ada adalah bapak ibunya berusaha saleh dan salihah dan mengarahkan anak-anaknya, menyekolahkan dan mendidik yang terbaik yang semampunya. Itu seperti itu. Dan juga bapak berjuang untuk mencari nafkah untuk menegakkan keluarganya, menjadi qawam, dan hartanya menjadi qiyam. Bapaknya menjadi qawam dan hartanya bapak menjadi qiyam. Ini dua-duanya berdalil. Karena kata Allah Azza wa Jalla, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Laki-laki itu adalah qawam, yaitu di atas, pemimpin. Ini bukan masalah sombong-sombongan, memang mestinya begitu. Jangan dibalik. Qawwam 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena ada kelebihan yang dimiliki oleh laki-laki sebagai pemimpin. Bahkan dalam hadis Nabi SAW mengatakan, lan yufliha qaumun walla
amrohum imra'ah. Tidak akan beruntung suatu kaum kalau misalnya dibina oleh perempuan urusan mereka. Jadi laki-laki yang mengarahkan. Kemudian harta kita qiyam. Jadi kita sebagai suami qawwam, harta kita qiyam. Apa makna qiyam? Kalau qawwam yaitu menegakkan sisi berdirinya antum untuk mengarahkan, membimbing, memimpin, menafkahi. Nah, harta yang kita nafkahi itu jadilah qiyam. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama." Itu harta kita qiyam itu menjadi penegak hidup. Dari segi kehidupan yaitu ruh, gizi, badan, dan juga pendidikan. Nah, kita sebagai penuntut ilmu mungkin tidak bisa bermudzakarah antar sesama kita. Ketemu aja mungkin seminggu sekali antar kita. Lantas ana arahkan di sini bukan ke antar kita sekarang, melainkan ke keluarga antum masing-masing di rumah. Kata Nabi SAW, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Ini hadis yang penting dalam masalah akhlak. Tidak beriman, tidak sempurna iman seorang dari kalian hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sampai dia menginginkan saudara itu mendapatkan apa yang dia juga mau gitu loh. Apa yang dia suka untuk dirinya, dia pengen saudaranya juga dapat itu. Yani kalau antum mendapatkan nikmat dari Allah berupa ilmu syar'i, pengetahuan tentang hukum-hukum fikih, pengetahuan tentang akidah yang benar, pengetahuan tentang siratal mustaqim, bagaimana menjalani hidup ini dengan benar, antum pengen saudara-saudara antum seperti itu. Maka lebih-lebih kemudian istri antum harus antum perlakukan seperti itu juga. Yani jangan sampai kita pengen diri kita selamat, namun istri-istri kita dan anak kita enggak selamat. Kalau kita punya ilmu, di antara rasa syukur kita dan pengamalan hadis tadi adalah kita sodorkan ilmu ini kepada siapa? Istri-istri kita, kepada anak-anak kita, anak-anak yang sudah paham. Begitu. Kita mungkin nggak sempat kita diskusi antar penuntut ilmu karena masing-masing ada pekerjaan, ada waktu masing-masing. Pun kalau selesai kajian boro-boro kita ngobrolin ilmu, yang ada ya kita namanya selesai majelis ilmu kita melepas sedikit hal-hal yang terikat. Tetapi yang lebih penting sekarang yaitu keluarga kita. Wa anfusakum wa ahlikum nara. Ulang kembali apa yang kita dengar di majelis. Saling mengingatkan satu sama lain. Ya, semoga Allah Ta'ala berikan hidayah pada kita dan juga istri-istri kita untuk mau menyimak masalah-masalah agama. Bagi yang mungkin istrinya belum seperti itu, maka minta sama Allah Ta'ala taufik. Setidaknya sampaikan apa yang kita dengar di majelis dari faedah yang mungkin bisa dicerna dan diamalkan oleh istri-istri kita. Jangan tinggalkan istri kita itu di keterbelakangan. Ya. Kemudian dikatakan oleh penulis hafizallah, wa wallahi innal insana yadrusu sanatan kamilatan wala yuhassilu syatra ma hussila fi halaqatil ilmi fil masajid. Pahami baik-baik ini. Demi Allah, dan ini pahami baik-baik. Ini fenomena juga. Ini beliau mengatakan kalimat ini hasil riset Anda yakin, dan juga bahkan ini sepantaran beliau, sepantaran Anda yang belum seberapa aja, Anda bisa memastikan bahwasanya ini banyak terjadi. Demi Allah, sesungguhnya seseorang belajar sama sanatan kamilah selama setahun penuh, tidaklah ia mendapatkan setengah syatar, setengah dari apa yang bisa dia dapat dalam halaqah majlis-majlis ilmu di masjid-masjid. Dia belajar betul, Masya Allah, setahun penuh mendapatkan syahadah dan ijazah misalnya, atau bahkan 3 tahun atau 4 tahun mendapatkan ijazah. Namun dia tidak mendapatkan separuh dari apa yang didapatkan oleh para penuntut ilmu yang hadir kajian di masjid-masjid. Ayo suara apa? Di mana suaranya? Ini bagian DKM
Bawin dia urus lagi, udah sejak lama error ini. Iya, jangan malah tim ana yang urus, tim ana bukan pengurus ini, ya gitu. Pak Abah, bisa tolong Abah? Iya, jangan malah tim mana? Hah? Iya. Iya, nggak boleh cuma wacana doang, harus direalisasikan. Iya. Nanti malah tim ana yang ganti, nanti lama-lama ini ana wakafin loh tempat ini. Ya, apa maksud di sini? Id annal insan yadhhabu ila tilkal madaris wal kulliyatin nizamiyah wa qad ya'tari niyatahu ma ya'tariha min tahsilihi lisyahadah. Lihat di sini, karena seseorang pergi ke sekolah madaris madrasah atau kuliah perkuliahan secara formal, universitas dan seterusnya, terkadang niatnya bercampur dengan keinginan untuk memperoleh ijazah kelulusan atau nilai yang baik dalam mata pelajaran dan yang semisal itu. Beda dengan hudur fil masajid. Wa amma fi hudurihi fil masajid fal madhnun annahu la yahduru illa liqasdi at-talabi wat tahsil. Adapun kehadirannya di masjid, maka yang disangkakan diperkirakan insyaallah bahwa tidaklah seseorang datang sengaja ke masjid untuk kajian, melainkan apa? Dengan tujuan untuk apa? Talabul ilm dan tahsil ilm, menuntut ilmu dan memperoleh hasil ilmu. Ya. Ini kenyataan yang bisa Anda gambarkan karena Anda melihat langsung. Belajar ilmu syar'i di kampus-kampus syariah. Apa yang bisa dibanggakan darinya? Apa yang bisa dibanggakan darinya? Kalau dulu mungkin ya, dulu zaman-zaman 90-an atau oke, dulu itu dulu. Enggak, kita ngobrol sekarang. Apa yang bisa dibanggakan kalau misal antum kuliah di Madinah, antum kuliah di Jeddah, antum kuliah di Libya, antum kuliah di Sudan, antum kuliah di Mesir, apa? Apa yang bisa antum banggakan? Anda berharap yang hadir ratusan orang ini, ya, agar terbuka pikiran kita bahwa sekarang itu bukan saatnya untuk mendambakan dan memastikan fulan takharraj, keluar lulus dari Madinah, lulus dari Libya, kemudian khalas alim. La, ba'id. Jauh ikhwan, jauh. Di zaman ana aja, bukan berarti ana mentazkiyah diri ana sama sekali. Ana masih banyak kekurangan taksir. Tapi di zaman ana yang masih relatif masih gadget itu masih belum seberapa lah ketika itu. Namun tahsil ilm yang ada pada kita-kita ini qalil, kecil dan hanya berubah menjadi seorang alim ketika mendekati ujian akhir. Jarang terjadi munaqasyah ilmiah antar mahasiswa. Yaitu antar kita, antar yang sadar betul-betul bahwa ilmu ini akan kita bawa ke umat dan ilmu dan umat ini akan kita temukan bersama di akhirat. Itu Allah jarang, enggak banyak. Dari satu kelas 80 anak misalnya, 80 mahasiswa, hanya beberapa yang punya kesadaran. Bahkan yang diligent, mujtahid, nasyatnya tinggi, ternyata mereka adalah kalangan ukhra muslimin, kalangan nahdiyin dan seterusnya. Yang Anda melihat banyak ketidakjujuran dalam menuntut ilmu dan menyampaikannya. Dan alhamdulillah sebagian dari teman-teman menjadi dai di kota mereka masing-masing. Namun tetap bukan spirit ittiba yang mereka tawarkan, melainkan justru bagaimana cara kaum muslimin agar kagum dengan dirinya. Itu yang Anda lihat. Memang ini semacam ad-dukhul fin niyat. Semacam Anda seolah-olah meneliti niat mereka. Tapi sesuatu itu bisa diterjemahkan di kelakuan, ya kawan.
sesuatu, seseorang, niatan seseorang, keinginan seseorang itu bisa diterjemahkan oleh pemiliknya lewat kebiasaan dan kelakuan yang biasa dia. Itu bisa ketahuan. Maka yang murni betul-betul untuk ittiba kepada sunnah, jangan antum kira lulusan LIPIA kebanyakan seperti kebanyakan enggak seperti itu. Itu di zaman ketika kami belajar. Ana semakin sanksi untuk zaman sekarang, bukan putus asa, melainkan ujian lebih banyak sekarang. Nah, belajar di madrasah, belajar di LIPIA, belajar di sana dengan menghadiri majelis ulama, para masyayikh atau asatidzah, boleh jadi secara kesadaran itu lebih ada pada orang-orang yang datang ke kajian-kajian para ustadz dibandingkan yang kuliah formal. Dan ana katakan itu benar, banyak begitu. Kuliah formal, khalas. Pagi ngantuk, tidur ba'da subuh. Jam 6, jam setengah 7 baru melek lagi, kemudian mandi, makan nasi uduk, dan kadang-kadang nggak makan, kemudian jalan untuk menuju ke kampus. Dan di kampus dengerin tapi nggak dengerin, atau pada main HP dan seterusnya ketika syekh ngajar. Kemudian berbangga dengan mengatakan saya itu belajar Bidal Mujtahid. Bidal Mujtahid itu kitab berat, yang mana kebanyakan dari anak-anak LIPIA di semester awal, kedua, ketiga itu nggak paham sebenarnya. Karena banyak dari mereka itu dulu di zaman ana itu baru lulus SMA atau lulus dari mana. Terlalu berat buat mereka. Tapi dipaksa. Bukan karena ketulusan, bukan. Tetapi karena ya mau gimana lagi, gitu kan. Kemudian sebagian dari, bukan sebagian, banyak sekali membanggakan telah mempelajari kitab ini menjadi kurikulum dari LIPIA misalnya atau Madinah. Yang ingin sekali tanya ke semua dari dai-dai ini atau semua dari lulusan ini, di mana gerangan kitab itu sekarang? Di rumah antum dan di hati antum itu di mana posisinya? Boleh jadi kitab yang dulu dibangga-banggakan sampai sekarang dibanggakan karena telah mengkhatamkan kitab Bidal Mujtahid ini gini, kitab Syarah Aqidah Tahawiyah dan seterusnya. Boleh jadi itu ada di bagian rak yang paling buncit dan nggak pernah dihargai lagi, nggak pernah murojaah, nggak pernah dibuka lagi. Apalagi posisi di kolbunya sudah hilang. Ya, nggak ada keuntungan kita ini dengan dai-dai atau siapapun yang hanya membanggakan dulunya belajar ini, dulunya belajar itu, dan ternyata sekarang memproklamirkan kebidahan dan lebih dekat kepada hizbiyah misalnya. Nggak ada untungnya kita belajar dengan yang seperti itu, wallah. Antum tahu komika stand up comedy namanya, Allah lupa namanya, dia lulusan Gontor. Bukan Gontor kali. Sebenarnya bukan Gontor. Anda lupa lulusan mana? Bukan. Pesantren. Hah? Bintang Emon bukan pesantren, emang pesantren dia. Enggak, bukan yang itu, bukan. Kalau itu enggak kelihatan dari bahasanya, enggak kelihatan pesantren. Suka daki gunung, siapa namanya? Suka daki gunung lewati lembah Sungai Mali Indah ke itu Nijahatori itu. Zawin. Hah? Ini, Pawin. Pernah mengatakan, ya, alhamdulillah padi sudah sampai, jadi kita mungkin tutup juga. Dia mengatakan di salah stand up komedinya, bahwa saya udah mempelajari kitab Bidayatul Mujtahid, Nihayatul Muqtasid, kitab tafsir Jalalain apa gitu. Anda bertanya dalam bidana, terus apa yang antum banggakan dari itu setelah antum mempelajari Bidayatul Mujtahid di pesantren, dan itu kitab yang sangat berat, yang tidak cocok untuk anak SMA, bahkan kuliah aja belum tentu cocok. Terus setelah belajar itu jadi stand up komedian.
Cocok nggak? Nyambung nggak? Nggak nyambung. Sama seperti orang anak Libya belajar syarah akidah tahawiyah dalam kurikulum semester 5 sampai 8, belajar Al-Qaul Mufid ala Kitab Tauhid Syekh Utsaimin akidah semester 1 sampai semester 4. Itu selesai itu belajar itu 2 kitab itu besar. Lalu kemudian setelah keluar dari Libya, malah justru lebih ke condong kepada kebid'ahan atau kepada akidah menyimpang. Kemudian membanggakan, saya telah mempelajari kitab ini, kitab itu. What's the point? Apa fungsinya kemudian antum belajar ini itu di sekolah formal dulu, dan sekarang antum mengucapkan kalimat-kalimat yang bertentangan dengan isi lembaran dari kitab-kitab itu. Dan ini banyak terjadi. Apalagi kita Bid'ah Mujtahid banyak dibanggakan oleh anak-anak lulusan syariah ini. Karena pintar masalah khilafiyah, pintar masalah fiqih, kemudian bisa menjabarkan, kita harus insaf, kita harus ini, dan seterusnya. Ya, yang paling pertama adalah kita mengajari umat agar ittiba kepada Rasulullah SAW. Bukan agar kita itu diakui bahwa saya telah mempelajari kitab ini, kitab itu. La yanfa. Antum mau belajar kitab apa, yang dicari adalah ketakwaan sebenarnya. Bukan antum sudah gimana. Kita jangan mempersonifikasi diri seolah kita role model untuk ilmu ini, enggak. Salah seperti ini. Maka umat ini terombang-ambing, banyak dari kaum muslimin belajar, tapi akhirnya karena dari dai-dai seperti ini mereka terombang-ambing, enggak tahu harus bersikap apa dengan ilmu ini. Nah, berbeda dengan penuntut ilmu, ya, yang dia datang ke masjid ilmu memang untuk belajar, mencatat, bawa kitab, mengambil faedah, untuk mengajarkannya kepada istrinya, kepada anaknya. Itu wallahi itu karena kesadaran kau itu. Bedalah antara formal tapi terpaksa dengan non formal tapi sadar. Karena yang dibutuhkan di sini yaqzah, yaitu keterjagaan, ketersadaran orang akan ilmu dan faedahnya. Bukan sebatas karena terpaksa. Sekarang kayak misalnya ilmu dunia yang antum geluti dulu waktu di SMP, SMA. Waktu SMP, mungkin di buku IPA biologi antum itu ada pembahasan tentang masalah-masalah kelamin. Tapi sekarang ngerti nggak nama-nama istilah-istilah ilmiahnya? Masih hafal nggak? Nggak hafal. Mungkin karena dulu ini apaan sih kok gambarnya kayak gini? Bingung. Ya. Masih ingat nggak tentang Pithecanthropus erectus? Masih. Kok bapak yang ini? Jadi kan kerasa tua banget anda pak. Pithecanthropus erectus, Homo sapiens, dan seterusnya. Masya Allah. Kok bisa ini pak? Saya suruh baca. Masya Allah, alhamdulillah. Udah puluhan tahun lalu. Udah nggak ada sekarang manfaatnya bagi kita. Ilmu agama nggak bisa kayak gini modelnya. Nggak bisa seperti ini modelnya. Nah, yang afdol adalah ketika seseorang kuliah di Madinah, kuliah di Libya, alhamdulillah. Tapi dia juga menjamak dengan murajaah dan mencari masyayikh atau guru-guru untuk belajar secara sadar, haus akan ilmu. Dan yang seperti ini tidak banyak. Sejujurnya sebenarnya tidak banyak. Kalau ada talib yang anda dapatkan seperti ini baik di zaman ana atau sekarang, maka ana bisa katakan mudah-mudahan insyaallah yang seperti inilah yang bakal jadi ustadz beneran. Maksud ustadz beneran nih, semua jadi ustadz, lulusan Libya semua bisa jadi ustadz. Tapi yang bener itu bener, maksudnya bener di sini emang ke ilmu yang kayak gini. Yang ketika di semasa kuliahnya itu bukan hanya pelajaran kuliahan doang yang digarap, tapi ada kesadaran untuk menambah di luar tanpa paksaan, melainkan karena kesadaran dia untuk mencari ilmu sampai ke kalbunya. Dan ini jarang Anda dapatkan. Anda jarang dapatkan, beneran. Jarang Anda dapatkan yang seperti ini. Yang Anda dapatkan dari sahib Anda di antara ahlus sunnah, alhamdulillah sekarang jadi ustadz mereka. Antum kalau tahu ustadz teman Anda satu kelas sama Anda, Ustadz Charles Ritonga, atau disebut juga beliau namanya Iswandi. Dia qori dia. Hafal Quran. Pernah dengar nggak? Kayaknya suaranya sering dirojak deh.
Atau nggak pernah, Anda nggak tahu, Istwandi namanya. Atau antum pernah dengar gak Ustadz sebutannya Abu Zaid Cecep Nurrahman? Pernah dengar? Sering. Ah, ini sahib ana. Ini sekelas sama ana. Dan beliau itu juga belajar di luar dari kampus. Beliau memang masya Allah. Ini salah satu sekelas sama ana di Libya. Ini termasuk yang memang masya Allah lah. Beliau, kalau ada kajian beliau antum hadiri karena beliau tawadhu banget orangnya. Antum melihat beliau kayak nggak punya ilmu banyak tapi masya Allah sebenarnya. Ya, tapi kita lanjut pada azan insyaallah. Taib. Jadi tadi yang menjama antara belajar di kampus dengan belajar talaqi atau mulazamah atau hadir di majelis-majelis ilmu, makin seperti ini insyaallah dia akan menjadi ustaz, benar ustaz yang memang ada fokusnya ke ilmu. Ya, karena tidak semua ustaz memiliki concern ke ilmu beneran, enggak semuanya. Enggak semuanya. Ya. Dan yang seperti inilah yang hendaknya antum menuntut ilmu darinya. Hanya kepada ustaz yang antum lihat memang dia punya concern ke ilmu. Adapun dai manapun, hatta dai sunnah, yang antum lihat tidak memiliki concern ke ilmu dan lebih banyak masalah selfie atau keduniaan dan enggak, jangan cari. Jangan diambil ilmunya. Jangan diambil ilmunya. Ya, ini bukan masalah sunnah atau enggak sunnah lagi, tapi ini masalah kita butuh misal, butuh teladan, butuh contoh. Kalau memang kita mau cari ilmu, carilah pada orang yang memang concern di ilmu itu. Tidak masalah ustaz tersebut mungkin punya hobi tertentu, tapi bisa terbedakan. Dai atau ustaz yang memang memiliki concern di ilmu akan kelihatan di bahasanya, akan kelihatan di penyampaiannya, akan kelihatan di penjelasan dan ilmunya akan kelihatan. Akan kelihatan. Ya, akan kelihatan. Hatta ustaz ini punya kesibukan lain, entah dia punya hobi atau dia punya bisnis atau dia mungkin suka bimbing umrah atau haji dan seterusnya. Al-muhim ilmunya akan kelihatan di lisannya. Ilmunya akan kelihatan di lisannya. Dan antum bisa membaca orang ini berilmu atau tidak dari lisannya, dari penjabarannya. Seberapa luas dia berilmu. Tidak mesti penjabarannya panjang. Karena kadang-kadang ada beberapa insan Allah Ta'ala hibahkan padanya lisan yang tidak panjang cerita, tidak panjang menjabarkan, namun bisa mengisyaratkan dari ini adalah khulasahnya ilmunya. Inilah ringkasan ilmunya. Inilah ringkasan dari hasil banyak baca. Itu bisa antum, kita kan semua alhamdulillah kita memiliki edukasi, telah teredukasi lah di akademik masing-masing semua dari kita lah. Bukan orang yang bahlul-bahlul amat lah. Tapi bisa kelihatan dai-dai yang memang dia punya porsi membaca, porsi menyimak ulama, porsi masih mengingat mudzakarah ilmu dengan yang tidak sama sekali. Maka kalau misalnya kita dapatkan dai, hatta yang disebut dai sunnah, ini bukan masalah sunnah atau enggak lagi, yang kemudian bahasa Arabnya belepotan, maka tinggalkan. Antum cari yang lain aja yang memang dari segi basic default bahasa Arabnya udah bagus, faham bahasa Arab, betul. Ya, karena mulai bermunculan juga orang-orang yang belepotan bahasa Arabnya, nggak benar, nggak tahu tamatan mana, nggak jelas. Terus yang seperti ini dia angkat jadi ustadz karena populer, karena punya YouTube atau karena ada reelsnya dan seterusnya. Tinggalkan yang seperti ini. Jangan mendasari antum hadir di majelis ilmu pada seseorang yang majhul tentang ilmunya, yang tidak disaksikan oleh siapapun akan keilmuan dia. Hatta reelsnya banyak, hatta video tersebar, hatta dikenal di mana-mana, hatta diundang di mana-mana. Karena para pengundang rata-rata juga orang yang jahil, nggak ngerti ilmu. Di Bekasi ini terutama banyak majelis ta'lim yang pengurusnya itu bukan talibul ilm, baru hijrah kemarin, nggak ngerti, nggak bisa membedakan mana ustadz mana bukan. Tapi mana yang viral direguk, itu yang dicari karena bisa mendatangkan massa. Makanya sebenarnya ini hindari jemaah.
ikhwan. Kalau kita mau selamat, mau benar ilmu tentang ilmu ini, ya kita cari dari sumber yang memang benar-benar ada kompeten di situ, gitu loh. Enggak sembarangan. Ya. Karena teman-teman ini biasa yang ngundang-undang dai-dai, yang penting tematik. Yang penting bisa menyambut masa, apa yang lagi viral itu yang diundang. Ya. Dai ini kompetennya di bidang apa? Misalnya di bidang tib nabawi. Ya antum jangan temakan di bidang hadis atau di bidang fiqih yang enggak ada kaitannya dengan kompetensinya. Ya gitu. Fulan ini biasa di bidang tazkiyatun nufus, tapi untuk akidah atau untuk ini kurang. Maka jangan antum jadikan dia penceramah di bidang akidah atau di bidang yang dalam, yaitu seperti fikih yang harus detail. Jangan, karena enggak semua dai mutafannin. Mutafannin itu artinya memiliki varian bidang yang bisa dia geluti. Enggak semua dai. Ada dai mutafannin, ada. Semua bisa paham, dia bisa paham, Masya Allah. Ada dai yang mutakhasis. Dia hanya bisa membahas tema-tema ini aja, misal fikih muamalat saja atau fikih saja gitu. Untuk akidah dia belum begitu, bukan berarti akidahnya enggak selamat, bukan, tetapi kompetensinya belum begitu bagus. Mutakhasis. Ada yang di bidang akidah saja, tapi kalau fikih dia kurang bagus. Dan ada juga dai enggak mutafanin, enggak mutakhasis, melainkan ini ngambang. Ngejelasin ini retorika doang, ngejelasin itu retorika doang. Kalau antum nyari yang seperti ini, antum enggak maju-maju. Belum tentu menambah ketakwaan, nambah ilmu pun enggak. Tapi masanya bisa banyak. Karena apa? Karena rata-rata orang banyak yang menilai itu bukan dari kedalaman, digging deeper ilmunya. Mendalam itu ilmu dari situ. Banyak dari retorika. Iya. Nah, ini yang terjadi banyak seperti ini di YouTube, podcast. Maka yang seperti ini ikhwan, kalau emang kita mau jalan gini terus, ya, nyari yang ringan-ringan, nyari yang enggak mau berat, apa ya, kalau saya berat dikit, ya, antum hijrah sejak kapan? Hijrah sejak kapan? Gitu loh. Sampai kapan? Kita ini belajar untuk paham dalil. Makin lama harusnya makin paham dalil. Seperti yang bilang sebelumnya, hijrah antara 2010 sampai 2015 banyak yang sekarang udah mulai ngambang, udah mulai saya udah kenyang dengan kajian. Akhirnya mulai enggak ngaji, paling online aja. Kemudian enggak maju-maju ilmunya. Padahal hijrah pertama kali tahun 2012 dari Facebook tuh. Kenal banyak, wah ikhwan sunnah, akhirnya mulai hijrah. Datang ke, dulu ada tabligh akbarnya Syekh Abdul Razak waktu masih bisa hadir ke Indonesia di Istiqlal, di ini datang. Wah mulai itu, semangat. 10 tahun berlalu sampai 2024 ini. Setelah pandemi mulai futur dari hadir pengajian. Udah futur, enggak datang ke majelis, kalaupun dengar, yaitu retorika semata. Itu dari dulu sampai sekarang enggak ada kemajuan dari segi ilmu, hafalan apa, enggak ada, dan mungkin itu antum. Dan mungkin aja itu antum, dan mungkin juga itu ana. Emang kita itu enggak dituntut untuk jadi dai dengan dakwah ini, jemaah, ikhwan. Tapi mana rasa syukur kita dengan mengupgrade ilmu kita lebih? Gitu loh. Mana rasa syukur kita dengan dakwah ini? Sehingga kita tuh lebih sungguh, lebih benar gitu loh. Makanya yang dititikkan oleh beliau di sini adalah hadir di masjid itu karena kesadaran, kesungguhan yang belum tentu itu terdapat pada orang-orang di kampus. Artinya yang datang ke sini antum sudah ada nilai plus, ikhwan. Antum sudah ada nilai plus ke sini. Antum datang ke sini, apalagi bawa buku, bawa catatan, nyimak, pastikan ada kesadaran. Bahkan boleh antum sekarang bandingkan dengan beberapa teman-teman yang di majelis lain, atau di misalnya kajian-kajian di masjid yang tepian jalan, yang orang-orang kalau maghrib baru pulang kantor, kemudian mampir ternyata ada kajian ikutan, itu bagus. Tapi apakah dimulai dari kesadaran?
Tidak. Dan pendapatan ilmu antum yang punya kesadaran dengan mereka yang kebetulan ada kajian, pasti ada perbedaan. Karena segala yang dimulai dari kesadaran itu pertumbuhannya itu lebih berkualitas. Namun segala yang dimulai dari keterpaksaan, mau gimana lagi, maka akan putus pada waktunya. Sebagaimana pelajaran-pelajaran di kampus-kampus syariah itu banyak ditinggalkan oleh LC-LC. Ini kenyataan. Kenapa? Dulu pada belajar sungguh-sungguh karena ujian. Supaya dapat nilai. Apalagi semester 8 harus pengen cepat-cepat dah supaya keluar jadi ustadz. Gitu. Setelah jadi ustadz, banyak ilmu-ilmu yang dulu dipelajari sungguh-sungguh ditinggalkan, terutama usul fikih. Karena usul fikih itu tidak laku di pasaran. Benar, Pak? Susah. Iya, sekarang antum belajar usul fikih. Insyaallah besok yang hadir cuma Bang Wahyu doang. Susah. Karena memang untuk menerapkannya ke orang-orang awam itu agak berat. Tapi sebenarnya bisa aja kalau emang spiritnya dan kesadarannya kena antum. Nah sekarang kalau misalnya pasar itu nggak cocok usul fikih misalnya. Padahal itu ilmu yang sangat basic dan penting banget buat siapapun, da'i bahkan muslim umumnya. Apakah kemudian da'i yang lulusan LIPI atau Madinah ini, udahlah saya nggak mau belajar lagi usul fikih? Paham nggak poin yang anda maksud, ikhwan? Dulu di LIPIA misalnya, semester 1 sampai semester 8 belajar usul fikih, Raudhatun Nadhir. Oh kita berat itu. Berat secara hajm, yaitu bentuknya, timbangannya, dan berat secara isinya juga dari ilmu dan makna. Sungguh banyak dari lulusan LIPIA yang kemudian membanggakan. Saya dulu belajar apa? Raudhatun Nadhir. Wah, gitu loh. Raudhatun Nadhir. Wah, masya Allah, masya Allah. Tanya, sekarang masih nggak belajar Raudhatun Nadhir setelah lulus lama? Jawabannya mesti enggak. Oke, nggak harus Raudhatun Nadhir. Kitab usul fikih banyak. Pertanyaan mudah. Sekarang masih nggak concern sama usul fikih? Boleh jadi jawabannya enggak. Kecuali da'i-da'i yang masih Allah berikan taufik untuk kesadaran bersyukur akan ilmunya. Makanya asatidzah kita, asatidzah tua kita, Ustaz Yazid, ustaz-ustaz lainnya, kadang menasihati para tulabul ilm yang masih di Madinah, antum semua harus bersyukur dengan ilmu antum. Setelah khirij, keluar dari pesantren atau keluar dari kampus syariah, harus ada bekasnya. Harus diingat, mudzakarah, ingat-ingat tuh ilmu itu. Harus bersyukur. Karena yang terjadi di lapangan kita ini, para dai ini, kita ini banyak gak bersyukur dengan setelah selesai dari menuntut ilmu, seolah kholas selesai menuntut ilmu, saya sekarang tinggal seperti burung yang lepas untuk mencari makan. Udah bebas gitu. Nggak ada pelajaran lagi. Paling belajar untuk hal-hal yang mau saya ajarkan di majelis. Ya ini nggak benar, track yang nggak benar. Semakin padat kemudian jadwal, maka semakin seperti itu tracknya. Kesadaran mulai hilang. Belajar jarang, kalaupun belajar hanya untuk mengisi kajian. Apalagi kalau udah sampai levelnya itu, jujur aja, sampai levelnya udah biasa ngisi kajian bertahun-tahun, itu biasanya udah nggak butuh murojaah lagi. Nggak butuh murojaah lagi. Asal ngomong aja, udah biasa ke kajian. Dan orang-orang, ini ustadz pinter ngomong nih, Pak, dengerin gitu. Padahal nggak ada, syarat ilmu nggak ada. Ya ikhwan, seperti itu. Bukan berarti kata beliau kami meremehkan pendidikan formal. Bukan berarti begitu. Karena padanya pun terdapat banyak kebaikan bagi orang yang Allah Ta'ala berikan taufik kepadanya. Telah berlalu beberapa penjelasan terkait hal itu. Aku tergerak untuk mengkhususkan pembahasan ini dengan menyebutkan wasiat-wasiat bagi penuntut ilmu. Dan wasiat-wasiat tersebut, tiap kali penuntut ilmu menjadikannya sebagai fokus dan rujukan, maka sungguh di dalamnya dengan izin Allah terdapat banyak kebaikan. Karena wasiat-wasiat tersebut merupakan wejangan yang telah disampaikan oleh kaum salaf dan diarahkan kepada penuntut ilmu. Jadi ini wasiat yang memang sudah banyak dituturkan, tapi banyaknya namanya nasihat
nasihat beragama, banyaknya dituturkan, itu justru menunjukkan besarnya kepentingan. Kepentingan yang baik, ya, bukan dalam konteks buruk. Dan harus selalu diingatkan, penuntut ilmu itu harus selalu diingatkan. Ya, ini juga perlu diingat. Makanya antum penting sekali untuk majelis ilmu. Penting ke majelis ilmu itu. Karena majelis ilmu membuat kita apa? Ingat. Ingat, jadi kita ingat. Minimal kita melihat teman kita di majelis ilmu masih terkontrol hidup kita, terarahkan dengan baik itu. Maka anda takjub dalam konteks negatif. Takjub dengan beberapa ikhwan atau akhwat urusan mereka. Beberapa ikhwan yang sudah setahun atau 2 tahun gak pernah ke majelis ilmu. Anda takjub, I wonder why gitu. Bagaimana mereka bisa balance kebaikan beragamanya. Ya. Karena seseorang ketika dia mendapatkan manisnya iman dengan majelis ilmu, maka dia akan ketagihan dengannya. Seseorang yang sudah tercandu akan sesuatu, maka dia akan sulit untuk melepaskannya secara rutin. Ya. Kalau antum merasa berat, tasaqqul, tahammul, dan ta'allum, itu semua merasa berat, merasa sakit, merasa pahit, lama enggak ke kajian, maka berarti masih ada kebaikan pada diri antum. Alhamdulillah. Tapi kalau udah lama enggak ke kajian, enggak ada perasaan apa gitu, bersalah enggak ada, maka ini disayangkan banget. Ya kita ini yang misal yang udah paham kajian, paham kitab ulama, membaca kitab ulama, belajar para masyayikh, belajar pada para ulama. Terus setelah lulus kuliah putus dari itu, enggak belajar lagi, enggak nyimak kajian-kajian lagi. Itu yang membuat ana pribadi I wonder why. Kok bisa? Dan ini banyak. Terutama yang ana bilang dai-dai umroh, yang bolak-balik umroh tanpa henti, bolak-balik sibuk dengan jemaah-jemaahnya. Dan kalau ditanya tentang masalah fikih, itu taunya cuman fikih umroh dan haji doang. Ditanya detail masalah toharah, itu udah mulai linglung. Padahal antum kan lulusan LIPI, akhi. Anda di sini, I wonder why, bagaimana antum bisa nggak risih dengan jauh dari ilmu? Dan ternyata ada obat risih itu, apa? Cuan, uang. Karena sekali bimbing umroh bisa sekian juta, bahkan belasan juta. Maka khalas itulah hidupnya. Itulah hidupnya. Seperti itu. Boleh jadi ini efek dari apa? Ketika masih kuliah di Madinah, visanya visa apa? Apakah visanya visa pekerja? Enggak, bukan turis, Pak. Masa turis belajar di UIM? Kan buat nuntut ilmu visanya. Tapi kemudian awalnya nyambi, lama-lama ketagihan dengan terus membimbing menjadi mutawif, banyak dapat penghasilan, terganggu mulai concern terhadap ilmunya, mencukupkan pada kuliah di situ, mungkin S2 atau S3, mungkin 2 S2 mungkin. Bagi waktu dengan umrah, dengan bimbing mutawif. Memang butuh umrah ini pada mereka. Tapi lihat visanya, visa apa? Pekerja bukan. Kan pekerja untuk cari penghasilan. Ternyata ini bukan pekerja. Maka yang terjadi apa? Ketidakberkahan. Ini yang diwanti-wanti oleh banyak dari ustaz-ustaz senior. Efeknya apa? Setelah ini tidak digubris, efeknya banyak sekarang tercetak dai-dai mungkin S2, lulusan Madinah, lulusan ini, lulusan itu, pakai gelar MA dan seterusnya. Antum lihat ilmu syar'inya itu udah mulai pudar, namun kekayaannya makin menumpuk gara-gara di masalah ini. Ini kalimat-kalimat ini mungkin nggak banyak yang mau mengkritisi hal seperti ini. Tapi nanti antum akan lihat suatu saat, akan lihat kualitasnya banyak yang menurun. Sehingga ini ilmu ini harus benar dijaga oleh orang-orang yang tepat.
Kita nuntut ilmu dari orang-orang yang tepat. Orang yang memang concernnya ke ilmu. Seperti para masyayikh, para ulama yang mungkin mereka udah jamin hidupnya, mungkin dengan izin Allah dijamin hidupnya oleh pemerintah atau siapa, donatur atau semisalnya. Tapi tuntutlah ilmu dari orang yang memang punya concern ke ilmu di kesehariannya. Begitu ikhwan. Nasihat ana ini tolong didengarkan dan antum patrikan, antum amalkan. Karena dai-dai semakin makin banyak bermunculan. Makin banyak bermunculan, ya. Di Jabodetabek ini bukan masa persaingan antar anak mau desain mau enggak, namanya ngajar di mana-mana insyaallah bisa. Tapi dai-dai muda yang baru datang ini sudah banyak ketutup oleh dai-dai yang sudah banyak kedapatan jatah di Jabodetabek ini. Ini sketsanya seperti ini. Faham enggak maksudnya ikhwan? Khutbah Jumat udah rata-rata didominasi oleh dai-dai yang sudah lama berkecimpung di Jabodetabek. Ya termasuk Anda juga, karena Anda memang orang Jakarta aslinya. Sehingga dai-dai muda ini yang mereka pengen mencicipi dan merasakan indahnya dan licinnya Jabodetabek, terutama Bekasi karena banyak daerah licinnya, ya. Maka menetap di sini. Dan dai-dai ini yang baru masih muda-muda ini, mereka nggak laku, ini bahasa kasarnya, nggak laku disebabkan apa? Sudah kalah saing oleh dai-dai yang lebih lama di Jabodetabek ini. Faham nggak maksud ana? Untuk khutbah Jumat aja, porsi dai-dai baru ini sedikit sekali dapat, karena udah didominasi oleh yang sudah lama di sini. Gitu. Dan mereka nggak mau balik ke kampung, padahal di sini mulai nggak laku. Baru bisa laku kalau apa? Kalau nebeng atau dibawa oleh dai yang sudah dikenal, baru bisa dimasukin ke masjid-masjid. Dan itu pun kadang-kadang majhul, kita nggak tahu seberapa kadar ilmunya, seberapa itu nggak tahu. Ini mulai banyak seperti ini. Nah, maka jangan terjebak dengan cuman rasa penasaran dengan dai-dai baru. Yang afdol adalah antum selamatin aja diri antum dengan menuntut ilmu dari pihak yang antum faham dia ada concern ke ilmu. Itu udah kelas. Udah cukup itu, karena ini kita nuntut ilmu bukan buat banyak-banyakan guru atau banyak-banyakan riwayat atau gimana-gimana. Cari yang antum faham dan tahu betul-betul dia memang punya bagian di masalah ilmu, gitu aja. Ya, terutama kalau antum panitia-panitia, nggak usah nyari-nyari yang baru sebenarnya. Mental sebagian panitia seperti itu soalnya. Ada yang baru mencuat, viral atau populer, panggil. Ini panggil, ya. Coba dulu tematik, cakep nggak? Penyampaian kalau cakep kita rutinin. Kalau kayak gitu terus tracknya antum tuh sebenarnya apa? Nuntut ilmu atau gimana? Ya, ini hal-hal seperti ini jarang dibahas jemaah ikhwan. Tapi ini yang Anda perhatikan. Karena Anda biasa ngobrol seperti Anda ngobrol sama antum di SS ini, Anda ngobrol juga di banyak dari teman-teman DKM lain. Jadi maklumat ini masuk, faham track-tracknya, faham. Gitu. Anda nggak tahu kok mungkin asatidzah lain bagaimana setelah kajian, apakah langsung pulang atau enggak. Anda kadang-kadang ngobrol dan di situ Anda belajar apa yang terjadi di sini, apa yang terjadi di sini, kenapa begini, paham. Rata-rata kajian di Jabodetabek, Anda mengajar lebih dari 20 masjid, 30 masjid dalam sebulan beda. 30 atau masjid atau masjid salim itu beda-beda dan karakternya masing-masing beda. Kita pelajari, ternyata lampu sudah kuning sehingga sebentar lagi merah, berarti kita harus berhenti kajian. Seperti itu ikhwan. Ana nggak bicara ini bukan untuk nakut-nakutin atau ngarang-ngarang, tidak. Ini memang nggak pernah mungkin antum temukan di lisan ustadz lain, dai lain. Tapi honestly atau di sini pegang aja kalimat Ana, nanti akan terbukti insyaallah pada waktunya antum lihat. Ya begitu ikhwan, mudah-mudahan bermanfaat sebagai pengingat antara Ana dan juga antum. Barakallahu fikum. Tetap semangat menuntut ilmu dan cari ridha Allah dengan ilmu ini, bukan cari ridha manusia. Dan jaga anak istri antum, ajari mereka, didik mereka, bina mereka dengan ilmu syar'i yang antum dapatkan di majlis-majlis ilmu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.